Hai, jadi kita hari ini bakal bahas soal keuangan. Mata pelajaran, mata kuliah yang susah-susah gampang tapi lebih banyak susahnya daripada gampangnya. Kalau kalian udah kuliah nih, kalian kalau ngambil jurusan keuangan pasti kalian dicap orang yang pinter banget daripada jurusan lain. Dulu gue mahasiswa jurusan manajemen dan gue ngambil konsentrasi keuangan. Kalian tahu jumlah perbandingannya? Mahasiswa keuangan adalah mahasiswa dengan rumpun paling sedikit daripada jurusan konsentrasi rumpun yang lain. Kalau misalkan marketing itu ada 100-200 orang, SDM itu bisa sampai 60-80 orang, keuangan cuma 20 orang bro. 20 orang yang cukup gila buat mempertaruhkan IPK yang sudah mereka kumpulkan bagus-bagus. Banyak yang IPK-nya 3,9 termasuk gua. Waktu itu IPK gua 3,9 sebelum akhirnya gua masuk jurusan keuangan dan IPK gua turun ke 3,85. Jadi ya jurusan keuangan tuh memang susah-susah gampang tapi lebih banyak susahnya. Sebenarnya sih kenapa kok banyak susah ya? Gampangnya sih gara-gara kita nggak pernah dikenalin prinsipnya dari awal. Jujur aja, gue dulu waktu kuliah keuangan juga nggak ngerti sebenarnya ngapain sih gue belajar keuangan ini. Yang satu hal yang gue pilih, kenapa kok gue masuk keuangan bukan masuk marketing, bukan masuk sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia, itu cuma satu. Gue harus ngerti gimana caranya ngatur keuangan, karena itu satu hal yang kurang banget dari gue. Gue bisa buat jual barang, marketingin barang bisa. Gue bisa juga buat ngehandle orang. Secara gue dulu juga organisasi dan gue paham betul gimana cara handle orang, tapi satu gue nggak ngerti sama sekali gimana caranya ngatur uang. Keluarga pun nggak pernah ngajarin namanya ngatur keuangan. Bahkan bisa dibilang keluarga gue agak kebalik. Kalau misalkan di keluarga lain tuh yang ngatur keuangan itu seorang istri, ibu. Di keluarga gue yang ngatur keuangan tuh ayah. Jadi karena ibu gue juga nggak terlalu pinter soal ngatur duit, atau bisa dibilang yang nggak terlalu pinter memang dari segi IQ-nya, akhirnya juga nggak bisa dipercaya buat keuangan. Akhirnya papa yang tetap ngatur semuanya, dan ya seperti itulah. Dulu ini cerita ya, dulu mama gue itu terjebak namanya pinjaman, ngutang, kebanyakan ngutang. Kalian tahu dulu mama gua ngutang sampai punya utang sekitar 40-60 juta yang terjadi karena bunga berbunga. Jadi kalau misalkan utangnya aslinya paling cuma 5 juta, bunganya ngelipet terus jadi 60 juta. Itu gila banget. Dan sebenarnya bukan itu yang nyebabin gua belajar keuangan ya, tapi itu penyebabnya yang luar biasa gila banget. Kalau misalkan kalian nggak ngerti soal keuangan dan dibohongi oleh orang-orang yang ceritanya mereka paham soal bunga berbunga atau soal keuangan kayak gini. Nah, kesalahannya Indonesia itu sebenarnya karena nggak memasukkan mata pelajaran keuangan dari dulu. Coba kalau misalkan dari SD, SMP, SMA kita udah diajari tentang keuangan, mungkin nggak banyak orang yang terjebak ke jurang kemiskinan sekarang ya. Kebanyakan orang sekarang kan orang yang mereka memang nggak punya uang, miskin. Itu penyebabnya pasti satu karena mereka nggak punya kerjaan, dua mereka nggak bisa ngatur keuangan, mereka foya-foya, pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya, dan itu pasti masalahnya. Dan nggak ngerti soal keuangan itu yang ngebikin mereka ngalami hal itu kayak gitu. Kalau kita bahas soal keuangan, sebenarnya simpel aja deh. Kita bahas yang paling dasar dulu, keuangan yang paling dasar, yaitu nabung. Kalian udah bisa nabung atau belum? Kalau misalkan kalian belum bisa nabung, jangan mikir yang aneh-aneh. Kalian belajar dulu aja nabung. Nabung itu sesimpel kalian nyisihin uangnya kalian kok. Jadi kalau misalkan kalian masih pelajar, kalian masih sekolah, kalian dapat uang sangu dari orang tua, sisihin aja. Kalau misalkan uang sangu kalian 200.000, kalian sisakan 20.000 untuk ditabung. Sudah, jangan dipakai, taruh aja dalam toples. 180 bebas kalian foya-foya, 20.000-nya taruh toples, jangan diambil. Itu sudah nabung. Kalau misalkan kalian kerja, pendapatan kalian 6 juta, udah langsung potong 20% dari awal gajian. Kalau misalkan gajian kalian gajian tanggal 31, gaji kalian cair 6 juta, kalian langsung potong 20%. Jadi kalian langsung simpen 2 juta
ya 20%, oh nggak 1,2 juta ya, 1,2 juta kalian simpen, taruh di bank, sudah jangan dipakai, pisahin. Itu uang tabungan kalian. Mungkin kalau pendek-pendek kalian nggak akan kerasa ya, aduh uang 20.000, uang 1,2 itu bisa apa, mending aku jajan aja, beli makanan, aku beli barang, kerasa. Tapi kalau jangka panjang 1,2 juta kalian aja 12 kali udah dapat 14 juta lebih, itu gede banget. 20.000 kaliin 12, gak kerasa sih kalau 20.000, memang cuma dapat 240.000, tapi buat anak sekolah harusnya itu kerasa sih. Ya, keuangan tuh susah-susah gampang, apalagi kalau semakin dalam sebenarnya keuangan tuh sudah bukan ilmu pasti lagi ya. Kalau keuangan yang bagian luarnya, jadi bagian perencanaan keuangan pribadi, itu semuanya masih bisa kita atur sedemikian rupa. Jadi kalau kalian mau ngatur per bulan pengeluarannya berapa, kalian tinggal bikin aja anggaran. Tapi kalau kalian sudah ngomongnya investasi, itu jatuhnya udah spekulasi. Meskipun banyak yang bilang analisis fundamental, analisis teknikal, itu semua spekulasi, karena nggak ada yang tahu kapan perusahaan harganya bakal naik, perusahaan bakal turun, kapan uang kalian bakal berkembang, kapan uang kalian bakal hilang, dan kapan kalian jadi kaya, kapan kalian jadi miskin. Itu nggak ada. Kalau orang bilang sih tergantung hoki. Kalau kalian hoki ya kalian welcome to rich people, kalian jadi orang kaya kalau kalian hoki. Tapi kalau enggak ya sudah. Dan keuangan tuh paling penting ya, kalau dari semua hal yang dipelajarin keuangan paling penting, karena pada akhirnya semua hal butuh keuangan. Kalian kerja di marketing, kalian perlu budget marketing, yang atur budgetnya siapa? Orang keuangan. Kalian orang SDM, kalian rekrut pegawai, yang atur budgetnya siapa? Orang keuangan. Jadi jangan marah-marah kalau orang keuangan tuh biasanya orang yang teliti banget, cerewet banget, gak mau ngeluarin uang berlebihan dan lain sebagainya. Karena memang ngatur keuangan tuh susah, bos. Salah sedikit aja kalian ya gak karu-karuan. Kalau misalkan kalian di rumah aja lah, kalian salah ngatur keuangan, kalian terlalu foya-foya, kalian gak makan besok. Kalau di perusahaan, kalian salah ngatur keuangan, perusahaan besok bangkrut. Jadi jangan jangan terlalu menjudge orang keuangan ya, karena keuangan tuh susah. Dan keuangan tuh ilmu yang memang cocok buat kalian pelajari, sangat direkomendasikan untuk dipelajari. Ilmu yang bahkan sebenarnya harusnya kalian pelajari untuk pertama kali sebelum kalian pelajari yang lainnya, karena ilmu keuangan tuh ilmu yang paling dasar banget. Bahkan sebenarnya dari kecil kita udah diajarikan ilmu keuangan, yaitu kita harus diajari menabung, menyisihkan di sekolah. Di sekolah kita diajari menabung, itu semua ilmu keuangan. Tapi sayangnya sekolah itu nggak ngebahas lebih jauh soal keuangan lagi, terutama soal investasi dan lain sebagainya. Beda banget dengan pendidikan di Amerika yang memang sudah ada semua. Pendidikan seks, pendidikan soal keuangan, mereka ada semua, kita aja yang belum ada. Jadi itu aja, itu ngocehku hari ini, monolog hari ini. Semoga ya kalau menurut kalian tercerahkan. Selamat datang di Club. Oke, itu aja. Thank you.